Belum semusim jadi pelatih AS Roma, Daniele De Rossi dibidik klub Liga Inggris. AS Roma memulai era bersama Daniele De Rossi dengan positif. Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi dikabarkan masuk dalam radar klub Liga Inggris, Brighton. Il Corriere dello Sport pada Brighton sedang mempertimbangkan De Rossi jika mereka kehilangan Roberto De Zerbi musim panas ini. Namun, AS Roma ingin mempertahankan De Rossi dan berencana menawarinya kontrak baru. Kesepakatan pemain Italia saat ini berlaku hingga Juni. De Rossi turun tangan setelah pemecatan Jose Mourinho pada Januari lalu. Dia sekarang sedang bekerja keras membawa AS Roma lolos ke Liga Champions musim ini. Bidik 4 besar. De Rossi diyakini akan mendorong tim asuhannya merebut 4 besar. Menurutnya, finish 4 besar merupakan target realistis buat klub ibu kota Italia tersebut. Roma bukanlah tim terbaik, tapi selain AC Milan, Inter Milan, dan Juventus, kami bisa bermain setara dengan tim lain dan memperjuangkan target tersebut, kata De Rossi. Saya beruntung menemukan klub dan sekelompok pemain yang percaya pada saya. Jalan masih panjang, kami masih bisa memperbaiki atau menghancurkan segalanya jika kami tidak siap dalam 2 bulan ini, imbuhnya. Roma incar pemain 17 tahun ini. Menurut laporan terbaru jurnalis Sky Sport The Florian Plettenberg, pemain muda Schalke 04 Hasan Ouedraogo adalah salah satu prospek terbaik di Eropa dan telah menarik minat Roma, di antara banyak klub lainnya. Faktanya, Plettenberg melaporkan bahwa Roma telah mengincar pemain berusia 17 tahun itu bersama dengan klub-klub seperti Bayern Munich, Eintracht Frankfurt, Leipzig dan Atalanta. Meski usianya masih muda, Ouedraogo sudah mengoleksi 14 penampilan bersama Schalke musim ini. Plettenberg melaporkan bahwa untuk saat ini Bayern memimpin perburuan Ouedraogo, setelah menawarinya kontrak jangka panjang hingga 2029. Jersey derby Mancini laris manis. Menurut Corriere dello Sport, seragam khusus tersebut terjual habis dalam beberapa jam setelah derby dan tidak lagi tersedia di situs web klub. Terlebih lagi, surat kabar Italia melaporkan bahwa Roma mengalami peningkatan dramatis dalam penjualan kaos Gianluca Mancini. Bek Roma ini menjadi protagonis dalam derby terbaru ini, mencetak gol penentu dan melakukan selebrasi setelah pertandingan di depan Curvasut. The Curvasut Roma galang dana untuk bayar denda Mancini. Seperti dilansir Corriere dello Sport, Curvasut Roma memutuskan untuk membuka penggalangan dana untuk membayar denda. Fans akan dapat memberikan donasi gratis untuk mencapai denda 5.000 euro yang dikenakan pada Mancini. Jika pemain menolak, jumlah yang dikumpulkan oleh fans akan disumbangkan untuk amal. Setelah fans Roma mengambil tindakan dengan penggalangan dana dalam beberapa jam jumlahnya melebihi jumlah yang diharapkan, 14 euro lebih untuk inisiatif ini. Misi patahkan rekor awal Eropa. Besok Roma akan tampil di San Siro, melawan Milan, untuk leg pertama perempat final Liga Eropa. Klub Capitolin akan berusaha menghilangkan tabu tandang yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Faktanya, Roma terakhir kali menang terjadi pada tanggal 10 Maret tahun 2022 ketika Giallorossi asuhan Jose Mourinho mengalahkan Vitesse 1-0 di laga tandang pada leg pertama babak 16 besar Liga Conference. Itu adalah kemenangan tandang terakhir di babak penyisihan. Selanjutnya, Roma kalah 2-1 di Norwegia melawan Bodo Glimt, imbang melawan Leicester 1-1, kalah 1-0 melawan Salzburg, imbang melawan Real Sociedad 0-0, dikalahkan 1-0 oleh Feyenoord 1-0. Dan kemudian mempertahankan keunggulan mereka dengan gigih di Leverkusen, berakhir dengan skor 0-0 yang solid, bermain imbang lagi di De Kuip melawan Feyenoord 1-1, dan akhirnya dikalahkan oleh Brighton 1-0, mampu mengandalkan kemenangan telak 4-0 dari leg pertama di kandang. 15 juta followers di TikTok. Prestasi sosial lainnya kembali diraih klub Giallorossi. Seperti yang diumumkan melalui siaran pers resmi, Roma telah mencapai 15 juta pengikut di saluran resmi TikTok. Dalam 2 bulan terakhir, total lebih dari 120 juta penayangan dengan lebih dari 370.000 komentar, sebuah wadah konten autentik yang menghasilkan interaksi dengan penggemar Giallorossi dari seluruh dunia. Di bawah ini adalah video perayaan yang diposting di saluran tersebut setelah rekaman ini. Tak suka dengarkan musik sebelum pertandingan, lebih suka ini. Lorenzo Pellegrini. Sejujurnya,
Sebelum pertandingan saya tidak tergila-gila mendengarkan musik, saya tidak berkonsentrasi pada musik, saya lebih suka berbicara lebih banyak, berkomunikasi dengan rekan satu tim. Jika saya harus mengatakan sesuatu itu sangat penting bagi saya untuk juga mencoba memahami keadaan pikiran rekan satu tim saya. Mendengarkan musik menurut saya Anda tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan rekan satu tim Anda, jadi menurut saya bukan orang yang menyukai headphone, saya menyukai musik latar tetapi yang suka berbicara dan berkomunikasi sebelum pertandingan. Katakan saja banyak tempat yang autentik roman, karena banyak kenangan di benak saya, di mana saya menikah dengan istri saya, di mana saya menghabiskan banyak waktu, tapi menurut saya yang satu itu betah di tempat dia dilahirkan. Jadi menurutku Cinecittà, meski aku jarang pergi ke sana, punya tempat di hatiku karena di tempat aku dilahirkan, aku dibesarkan. Mancini sudah seperti saudara bagi saya. Lorenzo Pellegrini. Menurut saya itu mudah untuk dijawab soal kiper yang sulit dibobol karena pada tahun pertama saya kembali ke sini, Alisson ada di sana, jadi menurut saya dia luar biasa. Pada saat ini, saya pasti akan menyebut pemain terberisik adalah Mancio yang sudah seperti saudara bagi saya, namun saya harus mengakui bahwa dia menyebabkan banyak masalah, sementara saya tidak selalu harus menyebut Florenzi, karena dia punya energi yang bisa dikatakan, sebenarnya, sedikit berlebihan tapi terkadang sulit untuk mengimbanginya. Lagu paling roman. Katakanlah saya sangat dekat dengan Antonello Venditti, karena ketika saya di Modena dan Anda sedikit menderita, lalu saya mendengarkan beberapa lagu Antonello. Jika saya harus mengatakan satu hal secara khusus, yang saya maksud adalah orangnya. Saya berada di Modena tetapi saya memasukkan Antonello ke dalam mobil dan saya merasa seperti berada di Roma dan ini membantu saya. Ini alasan Mas Kapten pilih nomor 7. Lorenzo Pellegrini. Gol atau asis? Katakan saja pada awalnya saya lebih menyukai asis karena bagaimanapun itu memberi Anda sensasi dan yang paling penting. Menurut pendapat saya, Anda lebih menikmati aksinya, karena gol terjadi berkali-kali saat Anda mencetak gol, tetapi kemudian Anda harus meninjau ulang aksinya dengan baik untuk memahami bagaimana hasilnya pada akhirnya, dan daripada memberikan asis, Anda mungkin menikmati permainan Anda dan gol rekan setim Anda, tetapi hari ini saya lebih memilih gol tersebut. Angka 7 selalu menjadi angka keberuntunganku, katakanlah begitu, itu adalah angka yang aku cintai sampai mati, yang sangat aku lekatkan dan yang aku bawa sebagai seorang anak bukan untuk berhala atau sejenisnya tetapi lebih dari itu, untuk saya sendiri atas kesenangan melihat nomor ini. Saya suka nomor 7. Saat saya ke sini ke Roma juga tersedia nomor lain seperti 11 dan 12 yang juga saya suka, namun akhirnya saya memilih 7 karena gratis, itu nomor keberuntungan saya, nomor yang dipakai Bruno Conti, yang menemaniku sepanjang perjalanan ini, jadi aku tidak ragu lagi.